dari video ini ya kalau saya pribadi bisa disayembarakan kalau bertemu dengan orang ini nanti kita spill fotonya ketika saya transaksi. Ini sih baru kemarin ucapan dari Pak Abi ya yang korban dari Ciwidey itu, kalau sampai ketangkep apalagi sampai dikembalikan akan memberikan komisi senilai 90 juta rupiah. Wow. Gitu. Ya. Ingat ya tadi ya dicatat. Ya, nanti ditayangin di awal ya, kita sebar di Instagram juga. Nanti mau saya share juga di Instagram pribadi saya juga. Ini sayembaranya 100 juta total ya, 100 juta. Barang siapa bisa menemukan orang yang ada di foto ini ya. Dan sampai kasusnya tuntas. Gitu. Kalau dari saya ketangkep saya kasih langsung 10 juta. Kalau Abi kan bayarnya kalau dia uangnya sampai udah dikembalikan nih. Kalau sama saya bayar langsung 10 juta. Yang penting, Bang, ada nih, udah tangkep. LP-nya nanti saya kirim fotonya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber yang merupakan korban dari penipuan dari sindikat usaha ternak yang mencapai miliaran rupiah. Seperti apa kejadiannya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Ikam ya. Haji Ikam. Gimana kabarnya Haji Ikam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya ini penipuan sampai ratusan juta atau miliaran itu ya. Iya, total. Ini boleh dibilang sindikat yang sangat besar ya berarti ya yang menipu Bang Haji Ikam ini. Iya, betul. Dan bentuknya masih perorangan ya. Perorangan. Tuh. Oke. Mungkin bisa langsung diceritain aja kali Bang. Oke. Bisa ya? Silakan Bang Ikam. Jadi gini, kasus saya ini bermula di bulan puasa tahun 2023. Jadi udah 1 tahun lewat yang lalu. Biasa memang di akhir menjelang puasa, saya ini membuka sebuah usaha pemotongan hewan. Untuk dagingnya kita jualkan untuk distribusi orang-orang biasanya mau lebaran Idul Fitri biasanya. Nah saya jualnya itu per karkas, jadi bukan per daging ya. Per karkas itu? Per karkas, jadi sapi itu setelah dipotong, lalu dikuliti, di luar kepala, kulit, kaki, dan jeroan, itu kita sebut karkas namanya. Nah target kita adalah pedagang-pedagang. Salah satunya adalah si TO ini nih, gitu, yang mengambil karkas dari saya, tapi tidak melalui saya, melalui marketing saya. Nah, marketing saya lah yang ke saya bahwa ada si Theo ini, kita sebut nama atau inisial? Nama nggak apa-apa. Namanya adalah Asep Sudirman, atau juga dikenal sebagai Haji Dirga, atau juga dikenal sebagai Arya Kamandanu, atau juga dikenal sebagai Mr. Babat. Tapi ke saya saat itu mengaku sebagai Asep Sudirman, Asep lah gitu. Nah, lalu dia menghubungi dengan marketing saya bahwa kebutuhannya dia tiap hari sekian menjelang Idul Fitri. Nah marketing ke saya, kita siapkan gitu kan. Pembayaran memang diberikan sama dia setengah. Jadi ada pembayaran gantung lah istilahnya gitu ya. Misalnya tagihannya 20 juta 1 ekor, dia bayar 10 juta dulu. Nanti besok dia pesan lagi 2 ekor, lalu dia bayar lagi 20 juta dulu. Jadi digantung gitu pembayarannya. Gitu. Nah, saat pengiriman pertama itu memang pengirimannya itu ke daerah Cikupa, Kampung Talaga, gitu. Beliau si Asep Sudirman ini mengaku itu adalah rumah dia. Dia memiliki usaha konveksi sepatu yang akhirnya saya tahu bahwa itu adalah rumah paman dan bibinya, dan usaha itu adalah usaha paman dan bibinya. Dia cuma pernah bekerja aja di situ. Gitu. Nah, itu saat pengiriman pertama saya ikut memang ke sana. Transaksi sekitar jam 3 pagi lah, karena kan memang mau didaganginnya pagi ya pasar. Dia memang di rumah situ, saya lihat gitu bahwa dia kenal dengan rumah itu, dengan
suasana di rumah itu, keadaan rumah itu. Bahkan saya sempat ngetes dia, saya numpang kamar mandi, dia tahu letaknya. Maaf, kamar mandinya agak kotor dan sebagainya, berarti kan dia memang hafal dan itu rumah. Karena biasanya sindikat kayak gini tuh hanya numpang di pelataran orang atau teras-teras orang biasanya. Oke. Gitu. Tapi oke lah, itu ininya dia. Oke, dia bayar setengah, lalu kita pulang. Lalu besokannya di order lagi, bayar setengah lagi, di order lagi, bayar setengah lagi. Sampai beberapa waktu, kalau nggak salah sekitar tanggal 21 April itu dia sempat ke kandang saya di Cakung. Gitu. Dia ngambil barang juga dan menyerahkan uang waktu itu kalau nggak salah sekitar 50 juta yang dibawa sama dia. Nah, dan ada salah satu rekannya dia yang saya tahu itu adalah sepupunya dia akhirnya bernama Asep Rohman. Yang dia juga terlibat karena datang ke kandang saya berdua sama dia. Dan beberapa dari awal itu transaksi kalau ada pembayaran transfer selalu melalui rekening Asep Rohman ini. Jadi si Asep Rohman ini ada duit sekian tolong transfer ke Pak Haji gitu kan gitu. Udah dilala itu. Nah, sampai pas malam pemotongan dia bilang memang setelah Idul Fitri itu kan harga daging naik lagi. Gitu kan. Tapi saya udah nggak potong, dia tetap ada permintaan kan, dia bilang. Paling saya ada sapi hidup kalau mau, tapi tidak hitung kerkas. Saya bilang, kita hitung hidup aja, timbang hidup. Oke, nggak apa-apa. Sampai akhirnya dibawalah itu sapi yang ada 4 ekor sapi hidup, dia bawa dengan supir truk yang dia sewa sendiri. Namanya Pak Hendra waktu itu yang dia supir truk itu. Lalu sapi itu dibawa saya tahu ke daerah Rangkas. Oke, ke daerah Rangkas. Nah, setelah itu dia janji pembayaran sampai tanggal sekian dan sebagainya, komunikasi masih ada sampai tanggal yang dia tempokan itu kalau tidak salah tanggal 15 Mei itu tidak ada pembayaran dan janjinya memang tanggal 15 itu dia ketemu saya di Jagal Cakung. Ternyata dia tidak datang. Malam itu setelah nomor teleponnya tidak aktif, langsung saya kejar ke rumah dia yang di Talaga itu di Cikupa. Nah, dari situ saya ketemu sama yang punya rumah baru, itu pamannya. Dia aku baru ini usaha saya, ini rumah saya, bukan si Asep. Lalu Asep kemana Pak? Oh, Asep ada di Kulon. Malam itu juga saya kejarlah ke Kulon. Beliau ini, si Asep ini adalah orang kampung Kadutela, Sinargali, Pandeglang, Mandalawangi Pandeglang. Gitu. Saya kejar ke sana. Karena anehnya gini, dilalah. Kalau memang dia niatnya mau menghilang ya, tanggal 13 ini saya juga udah mencium bau-bau nggak enak nih, gitu. Tapi memang dasarnya saya tidak punya datanya. Saya tidak minta KTP, saya tidak minta bahkan tidak bikin perjanjian saat awal. Karena memang biasa, ya dijagal memang biasa seperti itulah. Kita memang sistem kepercayaan gitu. Nah, tanggal 13 saya minta nih, saya kirimin KTP sama kakak kamu. Dilalah dikirimin sama dia, gitu kan. Nah, dari situ untuk KTP domisilinya ada di Talaga itu. Tapi untuk kakaknya dia masih di Sirnagali. Nah, dari situlah saya tahu, saya kejar ke sana, saya ketemu hari itu dengan ibunya, gitu. Ibunya dengan ceritanya yang sedikit dramatis tentang keluarganya yang berpisah, suami istri ini, dia harus bla 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 dan tidak pernah ketemu Asep, kan gitu. Nah, lalu di situ ada Pak Lurah saat itu. Nah, akhirnya Pak Lurah itu membantu saya untuk menengahi. Namanya Pak Lurah Yadi. Saat ini sedang sakit kondisinya, jadi tidak bisa diperbantukan. Nah, setelah pembicaraan itu saya pulang dan saya coba cari tahu lagi. Ya kan, sejam berjalan saya coba cari tahu. Dilala saya juga saat yang sama tahun kemarin alhamdulillah saya berangkat haji. Nah, setelah pulang haji juga alhamdulillah ada ujian untuk para kami pedagang-pedagang hewan kurban tahun 2023 itu seluruh pedagang hewan kurban itu pasti sisa. Sehingga kami harus merawat dulu dan sebagainya di Jakarta dan sebagainya. Jadi punya kesibukan itu sehingga permasalahan ini agak sedikit terhambat. Tapi tetap saya urusin, saya cari tahu dan sebagainya. Sampai saya berpikir, oke, kalau total saya dengan si Asep Sudirman ini yang sisanya adalah 243 dari 332 juta gitu. Nah, setelah itu baru kemarin nih Idul Adha ini saya cari lagi dia info, saya cari lagi, saya dapatlah info bahwa ternyata banyak korban-korban setelah saya. Banyak sekali korban setelah saya. Saya coba cari tahu dengan kantor desa, tapi kantor desa cuma memberikan, ada Pak, salah satunya orang Bogor, 4 ekor sapi. Tapi saya nggak tahu dikasih namanya, saya nggak dikasih nama, nomor telepon saya nggak dikasih. Maksud saya, oke, coba saya harus komunikasi nih, saya cari nih korban-korban yang lainnya gimana caranya gitu. Nah, dilalah 1 bulan belakangan ini saya agak intens, saya coba gali, saya cari
teman-temannya dan sebagainya, dapatlah kita komunikasi dengan beberapa korban yang pada akhirnya kita satukan, kita ngobrol bareng bahwa ternyata nilainya itu kami hanya bertiga ya. Jadi saya, ada lagi orang Bogor Pak Fauji, satu lagi Kang Abi dan Indra itu orang Bandung. Bertiga aja itu sudah 1 miliar lebih. Gila. 1 miliar lebih. Dan gilanya lagi 1 miliar ini tidak menghasilkan aset apapun. Oke. Ya, dengan yang bersangkutan gitu. Logikanya kalau kita punya 1 miliar untuk orang, maaf, orang desa. Saya nggak nyebut orang kampung, tapi saya barusan nyebut orang kampung gitu. Itu paling nggak punya kebanggaan. Dia beli rumah atau dia beli tanah, diperbagus rumahnya kan gitu. Tapi ini tidak ada sama sekali. Gitu, tidak ada sama sekali. Makanya itu yang menjadi tanda tanya saya bahwa apakah dia bergerak sendiri, tapi saya nggak yakin kalau dia bergerak sendiri sampai miliaran seperti ini dia nipu gitu. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol dengan para korban pun sama, mereka itu tertipunya melalui media sosial. Bahkan marketing saya pun ternyata baru bicara bahwa dia kenal dari mana? Oh, dari Facebook. Gitu. Ya namanya kita zaman sekarang pasti promosi lewat media sosial, tahu-tahu dihubungi. Jadi memang komunikasinya tidak instan lewat media sosialnya, tapi langsung dihubungi nomor kita. Nah dari situlah derita itu bermula gitu kan. Nah setelah ketemu Pak Fauji, lalu juga ketemu sama Indra dan Kang Abi. Bahkan Indra dan Kang Abi ini agak sedikit, saya sedikit tersentuh lah, kasihan dengan beliau ya. Karena mereka itu sampai 1 minggu yang lalu masih bertahan di rumah si Asep Sudirman ini. Dengan iming-iming janji akan dibayar tanggal sekian, tanggal 25 Juli terakhir itu akan dibayar, tapi ternyata setelah dia 2 minggu numpang bahkan di rumah tetangga si Asep Sudirman tidak ada pembayaran sama sekali gitu. Makanya kalau saya pribadi, kalau misalnya memang ini adalah penipuan gitu, saya berharap stop di saya gitu. Setelahnya oke lah, dia nggak melakukannya lagi gitu. Saya berharap tadinya seperti itu. Saya juga kaget ketika kantor desa bahwa setelah saya itu banyak bahkan korban-korban lain yang jumlahnya juga bahkan lebih besar dari saya. Kalau di dunia usaha ternak atau mungkin di dunia perdagingan atau bahkan di bisnis lain, gali lubang tutup lubang tuh kan biasa, ya kan. Nah tapi di sini anehnya dia gali terus, kecuali dia nipu korban lain bayar ke saya. Ini enggak. Dia nipu saya, nipu si A, nipu si B, nipu si C tanpa membayar sama sekali. Gitu. Dan anehnya dia masih sampai hari ini nih, malam ini dia masih berkomunikasi dengan korban terakhir, si Indra ini yang orang Bandung. Masih berkomunikasi. Cuman ya begitulah ucapannya, kemana duit saya, kapan mau dibayar. Dia selalu beralasan uangnya masih di pedagang lain, karena hewan yang dikirim, kalau yang Indra ini kan kambing ya, kambing dan domba. Hewannya ini didistribusikan ke kandang-kandang lain, ke pedagang-pedagang lain. Uangnya sih seperti itu alirannya. Tapi saya coba cari tahu, saya coba runut permasalahan ini, bahwa kayaknya dia bukan pelaku utama sepertinya gitu. Bahkan pihak keluarga pun bisa saya sebut sebagai sindikat keluarga. Karena dari kasus saya sendiri pun, setelah saya ketemu dengan beberapa korban, banyak puzzle-puzzle kosong ini yang terisi dengan pernyataan-pernyataan korban. Gitu. Namanya orang berbohong, kalau dengan satu orang dia berbohong, dia nggak akan mengulangi dengan yang lain. Atau tidak akan sama dengan pernyataan yang lain. Hanya saja selama ini, korban-korban ini maju ke Asep atau ke keluarganya Asep kan sendiri-sendiri. Bahkan sampai saya 2 minggu lalu sebelum ketemu dengan para korban pun, saya sendiri. Artinya saya sendiri, saya korban sendiri maksudnya. Saya belum ketemu dengan korban-korban lain. Nah setelah 2 minggu lalu kita ketemu dengan para korban, akhirnya kita setuju, ayo kita geruduk rame-rame rumah pamannya nih. Yang kami menduga bahwa dia adalah kunci utama keberadaan Asep nih, dia bisa tahu. Pamannya sempat kaget. Karena apa? Ada beberapa kebohongan yang dia tutupi kepada saya, tapi dia ceritakan kepada korban yang lain. Gitu. Nah dia kaget seperti itu sampai sedikit histeris. Pertemuan itu hampir hanya berjalan sekitar 15 menit. Habis itu ya sedikit histeris karena istrinya kesurupan. Entah karena kesurupannya kesal dengan suaminya atau kesal dengan
Asep Sudirman ya, karena ada videonya juga bahwa dia mau maki-maki Sudirman gitu, bahwa Asep Sudirman anjing, saking keselnya nih si istri gitu. Gitu. Jadi karena mungkin banyak yang datang ke rumah dia nemuin suaminya, kasusnya si Asep Sudirman seperti itu. Drama ya itu. Ya, kita sebut drama lah. Akhirnya pertemuan itu tidak selesai. Besoknya kami juga nggak bisa kembali lagi karena alasan lah keluarganya kemana-kemana. Malam itu kita pun ke rumah ibunya, tidak dibukain pintu. Kita tunggu sampai setengah jam gitu, tidak dibuka pintu. Ya oke lah, dari situ saya coba kembangkan kasus ini. Kalau saya jujur belum melaporkan kasus ini kepada pihak polisi, tapi saya sudah bekerja sama dengan pihak polisi, kan gitu. Karena apa? Kalau bagi saya itu cuma permasalahan prosedur ya. Kalau saya kemungkinan sih memang uang saya sudah nggak ada nih, gitu kan, sekitar 243 juta. Kemungkinan uang saya sudah tidak ada, kemungkinan balik pun kecil. Tapi saya berharap dia ketemu nih, karena di satu sisi analisa saya dia bukan pelaku utama, tapi saksi kunci. Gitu. Saksi kunci ketika dia ketemu, bahkan orang-orang yang di lingkarannya dia atau keluarganya dia, bahkan pamannya, bibinya, termasuk ibunya, termasuk sepupunya, itu terlibat. Karena barangnya ke mereka-mereka. Barangnya ke mereka-mereka. Jadi si Asep Sudirman ini yang order barang. Lalu kalau di kasus saya kan perdagangan daging ya. Nah, pamannya punya lapak, dia suplai ke pamannya. Terus sepupunya punya lapak, dia suplai ke sepupunya. Artinya kan pembayarannya kan tetap harus dibayar nih, dari sepupunya harus dibayar tagihannya ke Asep Sudirman gitu. Dan lucunya lagi tanggal 3 Juli kemarin saat saya pertama kali ke rumah pamannya lagi nih setelah sekian agak lama, saya sampai di daerah Talaga itu sekitar setengah 1 jam 12 malam lah. Tidak elok lah, saya juga masih punya etika untuk masuk ke rumah orang. Nah, saya akhirnya tunggu di Alfamart di pinggir jalan tuh. Nah, di jam yang sama, menurut laporan polisi, di jam yang sama, Asep Dirman ini datang ke rumah pamannya yang di Talaga itu, minjam mobil. Mobil APV merah, gitu. Nah, lalu alasannya sesuai dengan LP-nya, alasan mau dibawa ke Bekasi, dia nggak punya transportasi. Nah, sampai hari ini, sampai mobil itu digelapkan, sesuai dengan LP dari si paman bibinya ini, tanggal 19 Juli, itu mobil itu tidak pernah dikembalikan. Itu. Dan anehnya, setelah saya korek-korek lagi, teman-temannya, saya sebut komplotan lah. Apakah komplotannya ini masih akur atau tidak, itu yang masih jadi tanda tanya buat saya. Tapi artinya dia kasih info, tanggal 3 Juli dia menggelapkan mobil saudaranya sendiri, pamannya yang paling, kalau saya sebut mungkin paling makmur, paling sukses di kampungnya, gitu. Lalu tanggal 5-nya dia berani pulang ke kampungnya. Bahkan nongkrong di sekitaran kampungnya, rumahnya. Gitu. Dan bertemu dengan si temennya ini yang tanggal 9, ada cerita bahwa tanggal 9 ini temennya kan tinggalnya di daerah Pasar Gembong. Tiba-tiba tanggal 9 ini datanglah nih si Asep Sudirman ke tempat temennya. Numpang mandi saya, katanya gitu. Dia mandi, setelah mandi saya pinjam motor mau beli baju. Nah, setelah dia pinjam motor beli baju, sampai detik ini motornya juga nggak dikembaliin. Gitu. Dan saya juga aneh dengan teman-temannya ini. Kok sebegitu gampangnya? Kan gitu. Kalau kita logika gini, kita mau pinjemin barang, apalagi motor ataukah mobil, kan kita harus tahu rumah orang itulah paling nggak, atau dekat lah gitu. Meskipun sekedar beli baju ke depan lah, kan gitu. Nah, saya berharap kan, oh, nih orang tahu lah gitu. Begitu saya bela-belain nih, nyamperin temennya Sabtu malam, tengah malam lah gitu. Karena saya berharap malam itu juga bisa ketemu nih si Asep Dirman. Ternyata dengan alasan yang karena sudah kenal, dengan alasan yang dia tidak tahu kasusnya, bahwa 6 hari yang lalu dia menggelapkan mobil pamannya sendiri, orang itu mau meminjamkan unit motornya, gitu. Dan saya juga aneh sampai hari ini bahwa orang itu tidak buat LP ke polisi soal motornya, gitu. Nah, terus setelah saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, ke teman-teman korban yang lain, bahkan yang hari ini hadir pun ada yang dari Bogor, Pak Fauji. Saya sudah meminta kepada yang korban di Bandung, Ciwidey itu, Pak Kang Abi dengan Mas Indra, cuman beliau tidak bisa hadir karena itu yang lebih parah, Kang. Jadi infonya kandangnya dia sampai dibakar dengan para petani. Gitu. Para petani gak mau tahu. Gitu.
Para petani nggak mau tahu kamu kasih barang saya ke siapa. Yang jelas kamu setelah Idul Adha harus pulang bawa uang. Iya. Gitu. Di satu sisi kasihan juga para petani, di satu sisi kasihan juga dia, karena terpojok, tagihannya tidak terbayarkan dan bahkan orangnya pun hilang. Dan sama, kita semua itu setelah kirim barang nggak akan pernah lagi ketemu dengan Asep Sudirman. Meskipun komunikasi tetap ada sampai saya yakin nanti titiknya hilang lagi dia. Hilang lagi titiknya. Ya bahkan saya udah dapat sih bocoran dia lokasinya di mana gitu, karena saya juga kerja sama pihak polisi, saya udah dapat. Tinggal cuman saya mau pantau dulu nih siapa lagi di belakang dia gitu, karena kan kalau kita mau tangkap dia sebagai tersangka mungkin sudah tertangkap, tapi masih ada korban-korban lain mengharapkan uangnya tetap bisa kembali meskipun tidak sepenuhnya utuh gitu ya. Ya kalau mau mengharapkan uangnya kembali ya berarti kan kita harus follow the money. Iya. Ya kan? Kalau ke dia mentok pasti. Tapi kita coba cari tahu dia kirim barangnya ke siapa, lalu si orang itu sudah bayarkah atau belum kan gitu. Lalu kita kejar orang itu. Nah, sementara untuk kisah-kisah yang lainnya itu dengan nanti ada Pak Fauji yang akan cerita sendiri. Saya pun kaget ketika beliau dengan saya ini ada satu kesamaan karena beliau juga tertipu di Idul Fitri 2024. Oke. Jadi dia mengulang penipuan ini di tahun yang berbeda, tapi skemanya sama, pembelian daging karkas. Gitu. Jadi berarti kan buangannya, karena dia buat pedagang, nggak mungkin dia punya lapak sendiri. Karena dia tahun 2024 itu kan udah pernah nipu orang, dia pun pasti akan jaga jarak. Nggak mungkin dia akan tampil ke publik, pasti dia akan nyuplai itu barang-barangnya ke para pedagang gitu. Karena dia, saya tahu dari info-info yang saya dapat juga dia takut nih kalau ketemu sama saya, karena dia pernah datang ke daerah wilayah tempat tinggal saya dan dia sempat ketakutan bahkan minta disembunyikan, tidak bertemu, tidak di muka umum gitu, karena dia bilang di sini ada bau sapi katanya gitu. Nah, orang yang di wilayah saya curiga lah, lu kenapa kok ketakutan gitu kan? Ya dia sih infonya hanya cuma bilang di sini ada bos sapi, tidak cerita ada apa dengan bos sapi itu gitu. Jadi sampai hari ini kita lagi pantau dia, juga kita lagi mendata kaki tangannya juga. Gitu. Berarti tinggal nunggu waktu aja ya. Insya Allah tinggal tunggu waktu. Setiap manusia saya yakin punya hari apes. Betul. Setiap manusia saya akan punya hari apes. Saya berharap kemarin Jumat lalu adalah Jumat apesnya dia gitu. Tapi meleset lah gitu. Oke. Gitu kan. Oke, selanjutnya untuk yang kasus yang lainnya ini nanti Bang Fauji yang menjelaskannya. Iya, siap. Oke. Kira-kira udah cukup dari Haji Ikam untuk menjelaskan? Kalau ada yang kurang? Kalau saya penjelasan saya sih saya rasa udah cukup ya. Tapi saya berharap dari podcast ini, podcast Abang nih, Jejak Backpacker yang saya tonton teman tidur saya nih. Ya. Jadi kalau saya mau tidur saya selalu dengar cerita-cerita horor. Itu wajib gitu. Bahkan sampai nurun ke anak saya juga. Nah, saya berharap komplotannya kah, saudaranya kah, keluarganya kah, teman-temannya kah, atau bahkan Asep sendiri yang nonton podcast ini, saya masih berharap kamu masih punya hati nurani lah. Oke. Masih punya hati nurani. Jangan lihat siapanya yang orang kamu tipu. Nggak apa-apa dia orang kaya, atau nggak apa-apa dia orang ada. Jangan lihat seperti itunya. Tapi ketika dia mengulangi dengan saya, mengulangi dengan Pak Fauji, mengulangi dengan orang Solo, mengulangi dengan orang Garut, mengulangi dengan orang Ciwidey Bandung, yang saya baru tahu itu menjadi sebuah kebiasaan yang nggak bisa. Karena ini anak apa ya? Saya kalau dengan umur saya bilang anak ingusan, anak lahiran tahun 98. Oh, si Asep Dirman. Iya, Asep Dirman ini lahir tahun 98. 98. Masih muda banget ya. Gitu. Kalau ada Indra Kents, kasus penipuan investasi yang murah mahal itu, oke lah, dia masih punya ilmu tuh, ya kan, dengan investasinya. Oke, dia masih punya ilmu. Kalau ini kan ilmunya, karena hari-hari saya tahu, dapat info saya, ini dia adalah, kalau sama saya kan tahunan ya, main daging ini dia tahunan. Tapi kalau hari-hari itu dia bergabung dalam sindikat
penggelapan unit mobil atau motor. Oh, sebelumnya nih. Setiap hari-hari biasa. Kesehariannya dia itu. Gila. Dan memang kebetulan kakak saya itu di Serang, kebetulan dia manajer leasing juga, dia bilang, kalau bisa kena sama orang Mandalawangi, dia sebut gitu. Lah emang kenapa? Saya bilang kan, Mandalawangi itu, Pandeglang itu zona merah bagi orang leasing. Oh. Bahkan kalaupun ini bisa kebongkar, ya kan, si Asep Dirman bisa ketangkap dan sindikat ini bisa kebongkar, saya rasa besar sekali di belakangnya. Karena ya sedikit info burung, itu ada juga orang-orang besar yang bermain di daerah sana sebagai penadah. Luar biasa ya. Jadi kasus ini bagi saya menggelitik jiwa detektif Conan. Jadi jiwa detektif Conan. Jadi karena anehnya itu, karena kok bisa gitu sebuah keluarga sindikat, apa yang diajarin? Padahal begitu saya ke sana, Kang, itu pesantren di mana-mana, surau di mana-mana, pengajian di mana-mana. Bahkan makanya kok bisa gitu. Jadi ketika siapapun yang menonton ini, bahkan dari wilayah Pandeglang, Serang atau Banten lah, yang bahkan korban yang mungkin sampai saat ini kita belum pernah bertemu, oke, ayo korban dari Asep Sudirman kita bertemu, nanti mungkin Bang Ale bisa bantu untuk kontak saya. Siapapun yang pernah tertipu dengan orang ini, kita berkumpul, kita ketemu, kita bongkar ini gitu. Dan bagipun keluarganya, saudaranya, tolong, saya bilang itikat baik, saya juga punya keluarga, saya juga punya teman, saya punya sahabat, ya tolong dibantu, jangan ada lagi kebohongan. Keluarga ini terkesan lebih menutupi sebenarnya, lebih menutupi. Bahkan anehnya ibunya sendiri, ya memang sih ibu selalu membela anaknya, tapi kan lucu juga lah, ibunya ini tahu kasus saya, anaknya menggelapkan uang saya 243 juta 2023. Ibunya tahu nih gitu. Anehnya kemarin saat saya bertemu dengan ibunya tidak bicara, saya nggak pernah ketemu Asep lagi dari tahun lalu. Bahkan saya kalau ketemu dengan Asep, saya mau minta uang karena adiknya mau sekolah. Itu adiknya diminta uang seragam 1,8, saya cuma punya uang 1 juta. Ya saya panggil adiknya, mana siapa anaknya, panggil keluarganya, saya sempat bantulah anaknya gitu, adiknya saya bantu gitu. Dan saya titip pesan, kamu belajar yang benar, jangan kayak kakak kamu, paling nggak kamu bisa bantu buat keluarga lah nantinya gitu. Ibunya saat saya berikan uang ke adiknya, anaknya itu, ibunya ikut nangis, Pak. Saya pun berpikir saat ibunya nangis ini ya karena mungkin perbuatan itu dia menangis, terharu gitu ya kan. Lah setelah pertemuan itu saya bertemulah dengan Pak Fauzi, yang orang Bogor nih. Lalu Pak Fauzi punya bukti bahwa saat kejadiannya dia, ibunya jadi jaminannya Asep Dirman, bahkan sempat foto bareng. Oh. Nah, dari situ saya bilang, kok sampai seperti itunya loh, Ibu. Ya, saya bahkan bilang sama ibunya, Bu, ayo bantu saya temukan Asep. Saya yakin dia salah jalan nih, saya bilang gitu. Karena saya tahu kan dia hari-harinya di bidang penggelapan mobil ya. Saya bilang, oke lah, dia mungkin salah jalan lah. Karena umurnya masih muda lah, 98. Kalau masih bisa kita bina, yuk kita bina, Bu, gitu. Saya bilang gitu. Iya Pak, tapi dengan alibi yang sama. Semua saya punya saksi saat setiap kali saya ketemu dengan keluarga, saya punya saksi. Karena setiap kali saya pertemuan dengan keluarga selalu bawa orang kantor desa. Jadi apa yang saya omongin ini bisa dibuktikan dengan teman-teman kantor desa di Sirnagali sana. Nah, lalu saya kaget ketika Pak Fauzi ini di Idul Fitri kemarin, itu sekitar bulan April berarti 2024, itu ibunya foto bareng dengan Asep. Nanti ada mungkin Pak Fauzi akan tampilkan. Dan setelah itu Idul Adha kemarin yang baru nih, itu keluarganya berkumpul. Karena si paman bibinya yang di Cikupa tadi saya bilang konveksi itu kan keluarga paling mampu lah di keluarganya. Dia memotong sapi di kampungnya itu. Bahkan semua kumpul di situ. Paman-pamannya, bibi-bibinya, Asep Dirmannya, nyate bareng. Nyate bareng. Gila, ya. Dan bahkan gak ada laporan ke kita, Pak, nih Asepnya.
Gitu. Ini asepnya kalau mau digerebek kasar gitu ya. Ini kalau mau digerebek datang sekarang gitu. Nggak ada. Dan pertemuan setelah Idul Adha saya ketemu lagi dengan pamannya. Saya nggak pernah lihat, udah lama. Wah gila sih itu ya. Itu loh yang akhirnya saya bilang sama pamannya, saya sempat bawain, saya bilang mungkin kalau dengan korban yang lain ya hanya terkesan jual beli sapi, tapi kalau saya kan pemotongan, saya bilang sempatlah saya bawain, niatnya mau kasih tahu aja, mau jual kali, mau beli kan gitu. Nah, gitu. Terus saya bilang kasus ini hutang piutang, tapi ketika saya dibohongin itu beda lagi kasusnya. Gitu. Saya bilang ke pamannya. Saya datang bersama para korban nih. Saat datang para saudara, dia nggak bisa ngelak lagi. Apalagi mau dibohongin ke saya, karena ada korban-korban yang lain yang dia tahu memang kasusnya ini setelah saya, dan ini ada Indra yang kasusnya baru kemarin gitu. Dan bahkan Indra ini sempat bakar ayam bareng di sebuah kandang jualan Idul Adha kemarin dengan pamannya dan di rumahnya juga. Dan keluarganya juga, itu kandang juga punya dia juga. Dan uangnya di situ-situ aja tuh. Dan anehnya ya menurut keterangan si Indra ya, tapi sayangnya dia nggak bisa datang hari ini. Bahkan dia pun dapat ancaman dari si Dirman, baik ancaman fisik sampai ancaman metafisik. Itu santet lah atau teluh lah. Bahkan kita nih korban, 3 korban yang udah bersatu ini masing-masing disusupi untuk kita pecah. Kita pecah karena mungkin mereka nggak mau kalau kita tetap bergabung bareng gitu. Termasuk si Indra karena dia masih 20 tahun, jadi dia yang lebih mudah diintimidasi oleh si Asep mungkin. Gitu. Jadi saya berharap asal keluarganya juga punya hati lah gitu. Temukan. Saya juga minta sama keluarganya. Saya nggak minta keluarganya nuntut balik atau tanggung jawab uang sebesar itu, enggak. Temukan Asep, fasilitasi, pertemukan dengan saya. Itu doang saya minta dari dulu. Saya nggak minta datang ke keluarganya, nih anak ibu punya utang sekian, bayar. Enggak. Saya kasih tahu, ini anak ibu, iya. Ini keluarga ibu, iya. Anak dan keluarga ibu punya urusan sama saya yang belum selesai. Wah Pak, saya nggak tahu urusan. Iya memang saya nggak tahu. Tapi kan ibu bapak tahu nih si keberadaan si Dirman. Atau kalau memang bapak ibu punya komunikasi, tolong pertemukan saya. Pertemukan saya dengan dia. Jadi jangan juga 100% percaya sama saya gitu. Pertemukan kami. Tapi apa yang diceritakan ke saya selalu kebohongan, nggak pernah ketemu dan lain sebagainya. Kan di situ yang bikin kita marah akhirnya. Gitu. Dan cerita lebih unik lagi sebenarnya ada di orang Bandung dan Pak Poji. Jadi nanti berikutnya cerita melalui beliau aja. Oke, Haji Ikam. Terima kasih Bang Ale. Ya, makasih banyak nih. Sama-sama. Haji Ikam ya. Mungkin langsung aja kita panggil korban selanjutnya ya, Pak Bang Fauzi ya. Makasih Bang Fauzi. Bang Fauzi. Berarti ini pengusaha-pengusaha muda semua ya. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Balik lagi ke sini ya. Parfum gimana parfum? Alhamdulillah. Nggak bawa ya? Iya. Aku dari Polres soalnya tadi. Banget ini. Ya ini yang punya can parfum nih. Bang Fauzi. Nah, melanjutkan pembicaraan sama Haji Ikam tadi. Betul. Ya. Ini banyak banget kejanggalan-kejanggalan di dalam kasus ini. Betul. Ya. Dari menurut Bang Fauzi sendiri gimana nih Bang? Udah dilaporkan atau belum? Nah, alhamdulillah nih Bang. Saya neruskan cerita Pak Haji ya. Ternyata pada saat Idul Fitri itu kan saya juga sama, kurang lebih motifnya atau modusnya sama. Kita dibayar dulu sekian, dijanjiin. Kalau saya kan hanya 2 hari waktu itu Bang. Katanya 2 hari pasti selesai pembayarannya. Dan kita itu benar-benar dibuat kayak orang bego deh Bang. Mereka pintar banget. Jadi nge-brainwash kita itu benar-benar supaya kita nggak inget kita bikin hitam di atas putih dengan nominal ratusan juta. Padahal saya yang biasanya jangankan nilai ratusan juta Bang, yang jutaan, yang belasan juta aja saya pasti pakai hitam di atas putih. Tapi pada saat kasus ini saya benar-benar di brainwash, dicuci otak supaya saya nggak inget ke situ. Karena dijanjiin 2 hari kan dibayarkan. Akhirnya di April itu tibalah di tanggal 19 April ini si terlapor ini benar-benar udah hilang kontak dari saya. Wah, dari situ saya benar-benar stres Bang. Asli stres banget.
saya pengejaran hampir 3 bulan. Ya sampai sekarang mungkin hampir 3 bulan ya. April, Mei, Juni, Juli, mau jalan 4 bulan mungkin. Setelah dari sini ya? Iya, betul. Aduh. Nah akhirnya setelah pengejaran itu Bang Ale ya, kita hampir hampir 15 kali mungkin ya. Dan itu memakan biaya yang luar biasa. Karena kan jarak saya ke tempat si terlapor ini jauh banget Bang. 3-4 jam lah. Belum biaya, belum kita bayar lawyer segala macam. Itu diestimasikan aja kerugian saya pribadi secara personal hampir 40 juta untuk bayar ini, bayar itu, transportasi segala macam gitu untuk ngejar-ngejar si tersangka ini. Terus saya jelaskan lebih menarik nih ceritanya ya Bang. Setelah terungkap satu persatu Fajal yang dimaksud oleh Pak Haji Ikam tadi, terungkap bahwa memang ada permainan di dalam keluarganya nih. Motifnya semua sama. Jadi ada keluarga yang berperan sebagai melindungi. Jadi seolah-olah kita sebagai korban itu ketika kita mencari si terlapor ini adalah keluarganya yang datang seolah-olah udah tenang nanti gua bantuin. Secara nggak langsung bahasanya begitu ya. Cuman bahasanya halus banget gitu ya supaya kita percaya gitu. Pokoknya nanti kalau ada pulang saya pasti laporin gitu. Makanya Bang Ale pernah lihat video saya ya yang saya gerebek itu kita rame-rame kita gerebek Bang gitu. Saya lihat story-nya tuh. Sampai akhirnya kayak pura-pura kesurupan kan dari istrinya itu supaya kita bubar gitu. Nah akhirnya pajal demi pajal satu persatu sudah terungkap dan akhirnya di situ alhamdulillah saya sudah bikin laporan kepolisian mengikuti instruksi dari kuasa hukum saya Bang. Gitu karena memang saya sudah sempat minta arahan dari Koramil setempat. Saya pun diarahkan kalau di sini lebih baik jangan ke Polsek langsung aja ke Polres. Apalagi kan TKP-nya saya di Tangerang juga kan. Akhirnya saya dibawa ke Polres dan ya alhamdulillah ya Bang ya. Buat teman-teman ya yang memiliki permasalahan hukum misalkan gitu ya, jangan takut untuk lapor ke polisi gitu ya. Jadi kan sekarang itu citra kepolisian mungkin mohon maaf ya bapak-bapak gitu, kepercayaan masyarakat agak berkurang nih ya. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan, saya tadi udah kepanggilan kedua, makanya dari Polres saya belum sempat ganti baju langsung ke sini Bang. Itu pelayanannya sangat baik banget. Sangat baik dan terima kasih buat Bapak Brigadir Prasetyo dari Polres Tangerang yang menangani kasus saya. Itu ramah banget, sopan dan benar-benar akurat deh untuk cara penanganannya gitu Bang. Tapi ya mudah-mudahan nanti proses perjalanannya benar-benar dibantu sampai selesai. Karena ini menurut saya benar-benar mafia besar nih Bang. Yang dilakukan oleh anak iya, Gen Z ya. Miliaran loh Bang ini. Dari kita aja bertiga tadi udah Jikam ceritain ya. Saya 153 juta, beliau 243, yang orang Garut 800 juta. Belum korban-korban yang lain yang gak berani lapor. Itu kebayang. Mungkin lebih dari 2M mungkin ya, masih kemungkinan gitu. Tapi mungkin saya berharap banget sama pihak kepolisian, Bapak tolong mohon bantuannya Pak. Kami masyarakat sipil ini yang kurang mengerti tentang hukum. Kita minta perlindungan yang seadil-adilnya gitu kan. Jangan sampai kita masyarakat nih, kita bingung mau ngadu ke siapa. Apalagi banyak banget sekarang brand image secara citra kepolisian itu ada istilah no money no aksi. Nah kita hapus supaya untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat gitu. Nah itu yang saya harapkan dari kepolisian. Ya mudah-mudahan Polres Tangerang menangani kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Karena pada saat pengembangan ya Bang, kan kita akhirnya sampai cari tahu kan siapa aja orang-orang ini, kita sampai cari tahu segala macam. Ini keren banget Bang. Dalam arti apa? Mereka udah tersusun secara rapi komplotannya ini. Yang tadi saya bilang ada sebagai penenang ketika ada korban datang, ada juga yang bertindak sebagai pura-pura jadi korban. Yang tadi mungkin diceritakan Pak Haji Ikam mungkin belum selesai. Kita belum sepenuhnya percaya ada korban-korban lain yang masuk di dalam grup kita saat ini karena banyak kecurigaan nih Bang. Kecurigaannya gini, tiba-tiba saya dihubungi oleh nomor tidak dikenal. Dia ngaku-ngakulah ke saya ketika case ini kita udah ngegerebek rumah pamannya ini, Bang Ale. Tiba-tiba ada yang nelpon ke saya, pura-pura nanyain, bener gak saya korbannya? Terus saya mau ngelakuin apa sih? Soalnya saya juga korban, kata dia. Saya bilang, bentar dulu Bang, saya gak bisa langsung percaya kalau abang gak ada buktinya. Saya bilang gitu, coba kirimkan bukti-buktinya baru kita ngobrol lebih lanjut, saya bilang gitu. Sampai detik ini gak ada Bang. Bukti-bukti dia gak pernah kirimin ke saya. Padahal saya udah bilang, ya udah laporan aja, saya udah ada kok jelas LP-nya ada. Gitu, surat laporan kepolisiannya ada gitu. Kalau misalkan logika ya Bang, dia ngaku ke saya berapa ya? 250 juta kalau nggak salah.
250 juta dia ngaku ke saya, tapi tidak ada bukti, hanya ucapan aja gitu bang. Masa iya sih nggak berani lapor polisi? Dan lucunya lagi, katanya takut bayar lah, takut keluar uang lah. Padahal bang, saya udah bilang, saya udah laporan gratis, tidak ada biaya apapun ya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin laporan ke kepolisian gratis bang, nggak ada biaya apapun. Dan kita ditangani dengan baik. Alhamdulillah, kita dilayani dengan baik sampai tadi BAP pun nanti ke proses penyidikan. Bener nggak Pak Uji transaksi ini baik ke kandangnya, ke pemotongannya. Kalau saya kan hewan hidup bang, saya antarkan 4 ekor itu bang, itu tapi nggak dibayar. Nah akhirnya ada juga yang bertindak atau berperan sebagai oknum-oknum penyuap. Jadi sebelum saya laporkan ke polisian, saya pikir harapan saya masih bisa mediasikan dengan kekeluargaan. Makanya saya suruhlah ormas-ormas, orang-orang yang inilah gitu ya, yang punya power ke arah sana gitu. Ternyata 4 kali mediasi, yang 3 kali kita udah keras nih bang. Pokoknya kata ormas-ormas yang mau bantu saya nih, pokoknya udah kita nggak ada damai, kita hancurin aja kandang dombanya kita bawa sesuai dengan jumlah Pak Uji kata dia gitu kan. Kata ormas yang mau bantu saya nih. Sayangnya pas keempat ini saya nggak bisa datang. Karena terus terang bang, karena kasus ini selama 4 bulan terakhir ini saya jadi nggak fokus dengan bisnis yang saya lakukan kan. Akhirnya saya ngerasa bersalah. Terus saya sering berantem sama istri bang. Nah di yang keempat ini saya hampir cerai bang sama istri saya. Gara-gara kasus tersebut. Gila nggak? Itu sampai kita akhirnya ngelibatin orang tua untuk duduk bareng gitu kan. Bahwa ya lah lu duit segitu sebenarnya rezeki lu masih gede di depan, intinya ikhlasin aja kata dia gitu. Tapi kalau misalkan milik lu ya tugas kita udah ikhtiar dulu aja dalam cara penanganannya gitu kan. Pada saat yang keempat ini bang, saya dapat bocoran tiba-tiba 2 hari setelah hari yang keempat kedatangan ormas yang saya bayar itu mengajukan mundur dari kasus saya tiba-tiba. Pokoknya saya nggak mau lagi nerusin kasusnya Pak Puji kata dia gitu. Kok nggak profesional, saya bilang gitu kan. Ini kan saya udah menyerahkan surat kuasa, saya udah bayar administrasi, operasional saya bayar, saya bilang gitu kan. Yang tadi saya bilang, saya hampir 40 juta ngurus kasus ini bang. Gitu. Akhirnya terungkaplah oleh salah satu tokoh tersebut di daerah tersebut ya, di kampung tersebut, yang bercerita ke kita. Karena memang mediasinya di tempat tokoh tersebut bang. Dan dia menyaksikan bahwa orang-orang atau komplotannya si Asep Sudirman ini minta nomor handphone dari ormas yang tadinya sekubu dengan kita. Dan dipintainlah uang supaya kasus ini dilepasin. Dari situlah mereka mundur. Jadi ini ada oknum lain kan. Nah akhirnya di situ saya sakit hati bang. Bener sakit hati banget gitu kan. Akhirnya udah yang masalah ormas itu udahlah saya iniin kan. Mungkin ya udahlah bukan jalur saya nih mengurus dengan cara seperti itu kan. Terungkap lagi oleh si bapak tokoh ini yang menjelaskan ke saya, ini ada kemungkinan 2 kecurigaan saya kata dia gitu. Ada penadahnya, jadi dijual murah tuh sapi-sapi. Nah makanya untuk pihak kepolisian mohon banget Pak, karena ini yang kita khawatirkan terjadi korban-korban selanjutnya bang, gitu kan? Karena setelah kejadian saya banyak banget. Kalau dari haji kan setahun jedanya ke saya. Setelah dari saya Idul Fitri ke Idul Adha aja 2 bulan kan kalau nggak salah kan? Itu udah banyak banget korbannya. 800 juta, yang 300 juta, yang mobilnya digelapin, yang motornya digelapin. Mungkin yang berani bersuara baru kita bertiga nih. Gitu. Nah ini untuk pihak kepolisian mohon banget. Karena kita sipil benar-benar minta perlindungan hukum. Kalau bukan ke bapak-bapak polisi yang terhormat ini, kita harus mengadu ke siapa bang? Kecuali memang di sini tidak ada istilah hukum ya. Kalau kita mau main hukum rimba, mungkin kita ikutin caranya Pak Haji Ikam kemarin. Cuman kan saya pribadi tentunya ingin mengikuti aturan hukum yang berlaku. Tapi tolong oleh petugas penegak hukumnya ditangani juga dengan baik gitu bang. Yaitu tadi kita hilangkan deh brand image no money no aksi. Agar bisa timbul kembali nih kepercayaan masyarakat gitu. Sejauh ini dari pelayanannya saya sangat puas sih dengan 2 kali pertemuan dengan Polres Tangerang ini. Dan satu lagi. Mudah-mudahan ketika kasus ini terungkap bang. Ini semuanya harus, makanya saya akan tuntut kalau sampai ini benar-benar setinggi-tingginya. Alhamdulillahnya. Nah ternyata kenapa kasus-kasusnya itu dia pakai DP agar dia lepas dari pidana. Jadi biar dia bisa perdata bang. Jadi nggak bisa dipenjarain.
Alhamdulillah ketika kita jelasin ke kepolisian, barulah untuk LP saya masuk 2 pasal. 378 sama 372 kalau nggak salah pasalnya itu di laporan saya ya. Karena memang ini semuanya sama. Dia kasih DP dulu, termasuk Haji Ikam tadi dikasih DP dulu. Biar apa? Biar dia lepas dari jerat pidananya. Biar kasusnya perdata. Kan dia nggak bisa penjarain kalau perdata, Bang. Gitu kan. Mediasi lah, segala macam, sita aset, segala macam. Nah, ternyata kan korbannya bukan hanya satu nih. Yang bisa menguatkan menjadi pidananya. Apalagi dengan kasus saya itu dia sempat menghilang. Ganti nomor handphone dan tidak bertanggung jawab. Terbuktilah dengan omongan-omongan ibunya, saya belum pernah ketemu Asep Dirman. Dan saya punya laporan dari tetangga-tetangganya yang istri saya rekam ketika ke sana. Setiap kali Asep Dirman pulang, direkam tuh. Direkam. Direkam. Waktu itu kan saya ditanyain kan sama tetangganya, bahwa tetangganya juga ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ada yang udah kesel. Bahkan yang terakhir sama Pak Haji, saya ke sana sampai bilang gini bapak-bapaknya, udah kalau ketemu aja, kita mah di sini kampung udah bakal ngebiarin. Aja Bang katanya, di sini nggak apa-apa katanya. Sampai bilang gitu. Itu yang nggak pro ke si Dirman ya. Jadi udah ini ngerugiin masyarakat katanya gitu. Aja di sini kalau ketemu katanya gitu. Sampai ada yang ngebela kita. Tapi ada juga yang nggak mau tahu lah, ada yang nutup-nutupin juga lah gitu kan. Nah ini sangat disayangkan banget karena kita korban ini benar-benar dari luar daerah nih Bang. Jauh banget kan, saya bilang perjalanan kita 4 jam, membutuhkan waktu, tenaga ya kan, materi gitu. Saya pengen kasus ini benar-benar diungkap sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya, kemana arah-arahnya nih, penadahnya siapa, karena kan ada unsur, ada penadahnya katanya Bang. Jadi misalkan transaksi dengan saya 153 juta, ya kan, ke saya misalkan hanya bayar 40 juta, dia hanya jual nih cuman katakanlah 90 juta lah, 100 juta, yang penting laku tuh jadi duit, ya kan, sama penadahnya ini, ya kan, dengan harga pasaran 153 juta, artinya kan si penadah ini juga kan diuntungkan dengan harga pasaran sapi tersebut Bang. Gitu. Apalagi kasus-kasusnya yang penggelapan mobil, penggelapan motor, terus dia menggelapkan sertifikat orang lain, itu banyak banget kasusnya. Nanti makanya buat teman-teman mungkin ya dari video ini ya kalau saya pribadi bisa disayembarakan kalau bertemu dengan orang ini nanti kita spill fotonya ketika saya transaksi. Ini sih baru kemarin ucapan dari Pak Abi ya yang korban dari Ciwidey itu. Kalau sampai ketangkep, apalagi sampai dikembalikan, akan memberikan komisi senilai 90 juta rupiah. Wow. Kalau dari saya kan saya mah kecil ya, cuma 153 juta, nggak apa-apa deh. Saya kasih tetap komisi buat ngebasos ART cukup lah insya Allah. Gitu. Wah, kita jadi berangkat nggak? Mau berangkat? Ada orang sana juga ya? Kita mau berangkat nih. 90 juta tambah 10 juta lah, 10 juta. Saya 10 juta ya CRT. Oke, 100 ya. Belum Haji Ikam tuh. Oke. Gitu. Pokoknya saya pengen kalau kasus ini sampai terungkap, Bang, apalagi kita bisa sampai tanding di pengadilan, saya akan tuntut sekuat-kuatnya. Makanya saya bilang dengan Haji Ikam, udah Pak Haji, ini mah kita adu banteng aja, kita kuat-kuatan, saya bilang gitu. Bener-bener harus kayak gitu Bang. Nanti kan pengadilan yang menilai mana yang benar, mana yang salah. Katakanlah, ibarat kata saya harus keluar uang lagi nih untuk bayar A, B, C, nggak masalah. Yang penting nih komplotannya habis semua sampai ke akar, biar nggak terjadi korban-korban selanjutnya. Itu yang saya harap sih. Gitu Bang Ale. Bayangin dalam waktu jeda 3 bulan dari saya berdua berarti 1 M Bang. Gitu. Wow. Iya nggak? Kita ngumpulin adsen berapa tahun, Re? Iya. Kita ngumpulin dana, bayangin Bang, yang bikin saya sakit hati sampai saya akhirnya, yang saya bilang tadi, saya hampir mau pisah dengan istri. Saya terus dibayang-bayangi rasa bersalah. Saya terus dibayang-bayangi rasa kebodohan sendiri. Itu uang hasil jerih payah saya, keringat saya, tiba-tiba harus diambil orang begitu aja. Sakit nggak Bang? Iya dong, sakit banget pasti. 153 juta bagi saya besar lah Bang, gitu. Bagi saya gitu ya. Mungkin ya, bagi saya juga Bang. Buat Hijika mah enggak gitu. Gitu. Jadi makanya saya bakal tuntut ini sejauh mungkin. Kalau misalkan bisa kita sampai ngadu di pengadilan, itu saya tunggu. Gitu. Oke, ya. Ingat ya tadi ya dicatat. Ya, nanti ditayangin di awal ya, kita sebar di Instagram juga, nanti mau saya share juga di Instagram pribadi saya juga. Ini sayembaranya 100 juta total ya, 100 juta barang siapa bisa menemukan orang yang ada di foto ini ya. Dan sampai kasusnya tuntas.
Gitu. Kalau dari saya ketangkep saya kasih langsung 10 juta. Kalau Abi kan bayarnya kalau dia uangnya sampai udah dikembalikan nih. Kalau sama saya bayar langsung 10 juta. Oke. Yang penting, Bang, ada nih, udah tangkep. LP-nya nanti saya kirim fotonya. Gitu. Tapi untuk saat ini pihak kepolisian sudah bergerak buat mencari. Nah, baru tadi saya udah pertemuan kedua dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian ya tetaplah ya, teman-teman kita harus ngikutin SOP Bang. Nggak bisa meskipun sekarang saya ada tahu nih lokasi di mana, mereka tetap mengikuti SOP yang berlaku. Gitu. Mereka harus selidiki dulu nih ke kandang harimau peternakan yang saya beli itu. Terus kedua dibawa kemana? Supir-supirnya juga yang bawa sapi-sapi saya itu harus diinterogasi semua dulu Bang. Baru terakhir ke Asep Dirman. Saya khawatirnya terlalu ngaret, terlalu lama. Ini hanya kekhawatiran saya ya Bang Ale ya. Tapi ya mudah-mudahan penanganannya cepat. Tadi sih Bang Ale, karena dari laporan pertama sampai tadi panggilan kedua saya sekitar 2 minggu Bang Ale. Takutnya makin banyak lagi korban baru gitu. Itu sih yang saya khawatirkan. Makanya kalau teman-teman penonton Jejak Backpacker ini ada yang lihat, langsung tangkap aja. Gak apa-apa, nanti saya kasih LP-nya. Ini loh bukti LP-nya bahwa emang orang ini bermasalah. Gitu. Termasuk Pak Haji udah saya kasih LP punya saya. Karena kan Pak Haji kan belum buat laporan. Rencana sih mau tadi. Cuman Pak Haji memang ada urusan kan gitu. Itu Bang Ale. Kayak kasusnya. Biasanya kita kalau ada kasus-kasus kayak gini insya Allah sih 99% ketemu sih. Ya. Jadi kemarin waktu itu Rangga ya. Rangga udah ketemu terus, dan dulu juga pernah kita share juga orang yang udah puluhan tahun nggak ketemu anaknya itu ketemu juga. Itu ada hokinya di situ. Ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini rezekinya ada di Jejak Backpacker juga ya. Benar. Ketemu orang itu dan Jejak Backpacker juga dapat. Yang penting bantu viralkan teman-teman video ini ya. Nggak bercanda. Tenang, ada dari Haji Kam. Bercanda. Kalau yang ini bercanda ya Bang Fauzi. Jadi ya mudah-mudahan ya kita saling bantu aja Bang ya. Betul. Yang namanya berbuat kebaikan itu kita harus ya. Kita ikhtiar dulu. Betul. Makanya dengan adanya podcast ini mudah-mudahan semuanya jadi terang benderang dan ketemu si pelaku ini. Dan satu lagi boleh? Boleh. Jadi kalau misalkan ada mungkin korban lain yang yang belum berani lapor atau segala macam, boleh mungkin kontak ke Bang Ale, nanti kasih aja nomor saya atau Haji Ikam. Iya. Nanti kita invite ke grupnya. Gitu. Siapa tahu kita bersatu lah. Di luaran sana masih banyak lagi. Iya. Soalnya ini sindikat besar ya. Menurut saya besar banget ini Bang Ale. Untuk sekelas maaf ya di desa ya Bang Ale ya. 2 bulan miliaran, bayangin coba. Gitu. Jadi harus diberantas habis deh pokoknya. Gitu. Paling cerita dari saya itu aja sih Bang Ale. Bantu viralkan, nonton gitu. Bang Fauzi. Mantap, mudah-mudahan semuanya clear dah, ketemu orangnya ya Bang Fauzi. Amin. Terima kasih sekali lagi Bang Fauzi dan Haji Ikam yang sudah meluangkan waktu buat berbagi cerita di channel YouTube Ali Jejak Backpacker. Salaman dulu Bang. Ya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Fauzi, dan tadi sudah ada Bang Haji Ikam juga. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, salaman lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.